Manfaat orang miskin bagi orang kaya. Yang dibayar hanya satu pekerjaan saja seperti janji ya. Ini menurut pengalaman-pengalaman orang-orang yang bercerita kepada saya ketika dia bekerja di rumah orang ataupun di rumah makan, di laundry dan sebagainya begitu ya. Nah, di sana dia dikatakan bahwa begitu ya. Pekerjaan yang dikerjakan dia misalnya menyetrika, dia menyuci itu ya, dibayar misalnya upahnya berapa. Upahnya itu dibayar umpamanya 700.000 satu bulan. Tetapi setelah sampai di sana kenyataannya dia tidak hanya satu pekerjaan saja yang dikerjakan, tapi cukup banyak pekerjaan yang dilakukan oleh orang miskin tersebut. Umpamanya dia mencuci piring dia, juga mencuci baju dia, menyapu rumah dia. Nah, ini boleh atau tidakkah? Itulah. Ini tidak sesuai dengan janji seperti itu kan. Namun terkadang ada juga orang kaya itu yang baik begitu kan. Jadi dia ketika ada orang yang bekerja seperti itu dan dia diberikan gaji tambahan begitu. Karena apa? Karena sudah membantu dia dengan ikhlas. Tapi itulah tentunya kita yang bekerja atau orang miskin yang bekerja ini juga harus memiliki sifat yang ikhlas seperti itu ya. Itu orang kaya yang betul-betul kaya karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang miskin yang bekerja ini betul-betul beriman dan misalnya dia bekerja, syukur alhamdulillah sudah ada pekerjaan, tapi ketika ada orang yang minta tolong dia bantukan, tentu ada imbalannya seperti itu ya. Namun keduanya saling menguntungkan, tapi jangan sampai terjadi memanfaatkan, orang miskin memanfaatkan orang kaya dan orang kaya juga memanfaatkan orang miskin, saling memanfaatkan. Ini tidak bagus ya, ini tidak akan bagus di dalam persahabatan antara orang miskin dan orang kaya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa orang kaya itu sangat jarang sekali gitu kan, itu menurut pengalaman saya dan cerita dari teman-teman saya yang lainnya, cukup sulit untuk mengeluarkan uang begitu guys untuk orang miskin. Kalau memang benar orang kaya itu perhatian terhadap orang miskin, otomatis nggak ada lagi orang miskin di dunia ini, pasti sudah senanglah setidaknya tidak miskin begitu ya. Itu banyak sekali saya temui kan, malahan yang memberikan sedekah itu lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Walaupun di mata orang kaya, orang miskin ini tidak ada apa-apanya di mata dia, karena dia menganggap bahwalah dia banyak sekali memberikan sedekah untuk orang-orang lain begitu guys. Padahal sedekahnya hanya ya Allah alam bisawab seperti gitu ya. Orang kaya bakhil itu memanfaatkan orang miskin gitu. Dia memberikan upah kepada orang miskin tersebut dengan upah satu pekerjaan. Tetapi setelah sampai di rumah dia, bermacam-macam pekerjaan yang dia lakukan seperti itu ya. Memang benar kita si orang miskin ini harus memiliki keikhlasan ketika dia bekerja di rumah orang tersebut seperti itu. Tapi perlu kita ketahui, yang pemilik rumah ini harus benar-benar menghormati dan juga memberi upah yang sesuai untuk orang tersebut. Sekarang ini adalah versi orang miskin dan orang kaya menurut cerita-cerita di teman saya, pengalaman bekerja orang-orang itu, karena saya maksudnya ada orang curhat kepada saya dan saya terinspirasi untuk membuat video ini ya teman-teman semuanya. Jadi orang miskin dan orang kaya itu semuanya bagai langit dan bumi gitu, satu di atas satu di bawah begitu ya guys. Nah terkadang orang miskin ini ada juga kejengkelan yang timbul dalam hatinya seperti itu, karena tidak sesuai dengan janji-janji yang diberikan gitu kan, karena janji manusia ini memang tidak sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya. Ada saja nanti kekurangan yang dirasakan oleh tuan rumah dan juga yang dirasakan oleh orang yang bekerja atau PRT ini dan juga yang lainnya seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya, bahwa orang kaya bakhil itulah memberikan upah kepada orang miskin ini dengan upah satu pekerjaan gitu kan. Tapi sedangkan yang lainnya dia kerjakan gratis seperti itu ada beberapa orang seperti itu. Orang itulah orang kaya bakhil. Tidak semua orang kaya seperti itu, hanya beberapa orang kaya. Dan ada juga orang kaya yang ketika mendengarkan berita orang miskin dia merasa biasa saja gitu. Karena bagi dia, kenapa sih orang miskin ini tidak berusaha dan bekerja? Kenapa dia bisa miskin gitu? Kenapa dia jadi miskin? Padahal kalau kita telusuri, kita kenali orang tersebut dari dasarnya, dari nolnya seperti itu, siapa sih dia seperti itu kan? Kita telusuri dia dulu.
Misalnya kita menolong seseorang, tapi kita telusuri dulu seluk-beluk dia, benarkah dia orang yang miskin, atau dia berpura-pura miskin, ataukah dia suka menghamburkan uang, membeli barang-barang yang tidak penting, sehingga membuat dia menjadi miskin dan tidak punya uang, seperti itu kan. Harus berutang ke sana kemari, karena dia membeli barang-barang yang tidak penting, seperti itu ya, bukan barang-barang yang penting. Jadi kita telusuri dulu kehidupan dia, beberapa minggu atau beberapa bulan, kita lihat seluk-beluknya semuanya. Kalau memang dia pantas untuk kita bantu, ya kita bantu. Saya berharap ada orang kaya seperti itu. Kalau ada orang kaya seperti itu, insya Allah nggak ada lagi orang miskin di dunia ini. Kalau ada orang miskin yang lagi tertimpa masalah, dia berada di depan orang kaya ini merasa biasa saja, seperti itu ya. Kenapa? Karena dalam pikiran ini, maksudnya dari pengalamannya, maksudnya biasa saja gitu, tidak ada rasa ya kasihan seperti itu. Karena saya juga punya beberapa teman orang kaya dan tidak pantas kata-kata itu dikeluarkan seperti itu ya, karena ya saya diam saja seperti itu. Waktu dia katakan itu saya tidak bisa membantahnya gitu kan. Kenapa dia katakan orang bisa miskin? Karena dia malas bekerja, begitu kan? Malas bekerja, malas ibadah, malas ini, malas itu. Nah, setelah saya telusuri ke rumahnya, ternyata seseorang itu malas beribadah dan bekerja itu ada juga faktor dari makanan gitu kan, karena tidak bisa makan. Ternyata kalau kita lapar itu, pikiran kita sangat amburadul, teman-teman semuanya. Makanya kalau ada teman kita yang miskin, bantulah dia, teman-teman semuanya. Jadi saya datang ke sana dan saya lihat kondisi daripada rumahnya dan sangat memprihatinkan gitu kan, sangat memprihatinkan gitu, memprihatinkan gitu kan, memprihatinkan, sangat memprihatinkan, ya begitu ucapannya. Jadi setelah saya telusuri ke sana, kehidupannya sangat miris seperti itu. Tapi orang kayak ini dengan lantang mengatakan bahwa orang miskin itu malas bekerja, malas ibadah, makanya miskin, seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Tidak semua orang miskin itu malas kerja dan malas ibadah. Terkadang orang miskin ini nggak tahu mengerjain apa, karena tidak ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Contoh seperti saya, misalnya saya juga orang miskin. Jadi ketika saya mau bertani, tanah tidak ada, saya mau bekerja, tidak ada pekerjaan, apa yang harus saya lakukan, seperti itu ya. Gitu. Jadi tidak semua orang miskin itu malas, dan tidak semua orang miskin itu miskin, begitu ya. Walaupun orang melihat dia orang miskin, tapi tidak semuanya seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita saling membantu di dalam dunia ini, insya Allah tidak ada lagi orang miskin dan tidak ada orang merana lagi di dunia ini. Semuanya akan hidup dengan nyaman dan damai. Tapi terkadang yang sangat menyakitkan itulah yang kita ketahui. Kenapa sih seseorang menjadi pencuri? Kenapa seseorang menjadi pemabuk dan sebagainya? Karena di lingkungan dia itu tidak ada yang membantu dia, gitu kan? Itu menurut pengalaman juga ya, tidak ada yang membantu dia. Akhirnya dia menjadi pencuri, gitu kan? Namun itulah kita sebagai orang kaya ya harus menelusurinya dulu bagaimana kehidupan dia, baru kita memberikan apa yang ingin kita berikan. Jangan lupa kunjungi rumah orang miskin yang ingin dibantu, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang kaya, yang merasa kaya, ada uang, ada itu, jangan infil sama orang miskin. Bukan berarti orang miskin itu tidak mau bekerja sehingga menyebabkan dia miskin. Karena pengalaman saya, ketika saya menempuh pendidikan dulu di sebuah universitas, pernah saya dengarkan seorang dosen saya mengatakan bahwa orang miskin itu adalah kufur, nyata-nyata masuk neraka. Namun saya masih pertama masuk kuliah itu tidak bisa kita bantah, tetapi takut mendapatkan nilai E seperti itu. Jadi kita diam saja, biarkanlah saja berkicau ya, orang-orang kaya berkicau di atas bumi ini ya, seperti itu. Mengatakan seperti itu bahwa orang miskin ini masuk neraka pada akhirnya. Kenapa? Karena dia kufur, tidak mensyukuri nikmat. Dia jelaskan panjang lebar semuanya. Mungkin itulah ada faktor yang dia kenal, mungkin ada tetangga dia yang seperti itu, malas bekerja, malas ini dan sebagainya gitu. Sebaliknya begitu juga orang miskin yang ada berada di samping dia, begitu ya. Kalau orang miskin berada di samping dia, otomatis apa? Otomatis dia juga, kalau begitu sikap orang kaya, kita kan otomatis bisa berubah menjadi gratis, menjadi orang yang jahat gitu kan. Kenapa sih orang kaya ini tidak mau membantu orang miskin, seperti itu ya.
Jadi semuanya tergantung kepada niat dan hati seseorang untuk membantu saudara-saudaranya yang miskin. Saya laporkan dari sudut kamar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.